Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ghurral mayamin wa man tabi'a hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna jalla fi 'ula ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ayuhan nas rahimakumullah, ma'asyaral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mentadabburi dan menghayati ayat-ayat yang kita ulang-ulangi selama minimal 17 kali sehari semalam, yaitu surah Al-Fatihah, yang juga merupakan induknya Al-Quran, Ummul Quran. Surah Al-Fatihah mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus permohonan seorang hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai Ar-Rahmanur Rahim, sebagai penguasa Maliki Yaumiddin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya dengan ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian pertanyaan timbul, apakah jalan yang lurus itu? Ternyata jawabannya ada di ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Di sini digunakan dhamir muttasil, him, alaihim, kepada mereka. Dan tidak dijelaskan dalam ayat tersebut siapakah yang dimaksud mereka itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat ke-69, menguraikan dan menjabarkan siapakah golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan golongan itu ialah 4 golongan. Minan nabiyyin, yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar. Wasyuhada, orang-orang yang gugur sebagai syahid di medan juang, medan pertempuran fi sabilillah. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Subhanallah, jemaah yang berbahagia, menarik kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata siddiq sebelum kata syuhada. Dan kita tahu bahwasanya kedudukan syuhada atau ketinggian derajat syuhada itu tidak dipertanyakan lagi. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang mendapatkan tempat yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang yang gugur di medan perang fi sabilillah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kriteria
sebelum menyebutkan kata syuhada, yaitu siddiqin, orang-orang yang jujur. Dan ini merupakan implementasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada orang-orang beriman. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kita untuk bertakwa dalam banyak sekali ayat. Namun di antara ayat tersebut Allah SWT menggandengkan perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian daripada golongan orang-orang yang jujur. Jujur dalam perkataannya, jujur dalam hatinya, jujur dalam tindak tanduk perilaku kesehariannya. Lantas jemaah yang berbahagia, kejujuran ini merupakan barang yang sangat mahal saat ini. Kejujuran merupakan barang yang sangat mahal saat ini. Kita mengetahui bahwasanya bangsa ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah kekurangan orang-orang cerdas. Tidak pernah kekurangan orang-orang jenius, orang-orang pintar. Namun dahulu kita mengetahui beberapa orang-orang cerdas tersebut, subhanallah, menggabungkan antara kecerdasan intelektual mereka dan juga kecerdasan dari sisi ruhaniyah mereka, spiritual mereka. Cerdas spiritual itu diukur salah satunya ialah mereka senantiasa jujur dalam segala tindak tanduk, perilaku dan perbuatan serta perkataan mereka. Dan ini yang sekarang mahal di negeri ini. Kita melihat bahwasanya kejujuran merupakan nilai yang sangat tinggi, sebuah integritas yang sangat tinggi di negeri ini yang sangat mahal harganya, jemaah yang berbahagia. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, tentunya setelah kita mendengarkan firman Allah, wa kunu ma'as shadiqin, kita pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang siddiq. Tapi kita juga harus mengetahui bahwasanya ada beberapa keutamaan, ada beberapa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan kepada orang-orang yang senantiasa berupaya dan berusaha berakhlak dengan akhlak kejujuran tersebut. Di antaranya yang pertama, jemaah yang berbahagia, kejujuran merupakan perintah Allah Rasulullah SAW kepada umatnya, dan secara spesifik, secara khusus dalam proses atau transaksi jual beli. Ya. Dan transaksi jual beli, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan kita melihat stressing pointnya pada sabda Rasulullah SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Maka jika kedua penjual dan pembeli ini, antara dua sisi atau unsur ini saling menjelaskan, saling jujur, terbuka, transparan dalam proses jual beli tersebut, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang mengandung unsur kebohongan sedikit pun, kata Rasulullah SAW, burika lahuma fi bai'ihima, mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Subhanallah, jemaah yang berbahagia, kita melihat bahwasanya keberkahan itu meskipun disandarkan oleh Rasulullah SAW dalam jual beli, tetapi kita mengetahui bahwasanya segala unsur dan aspek kehidupan kita, jika dia memiliki yang namanya nilai kejujuran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Segala sesuatunya, termasuk dalam dunia akademik misalnya. Ya, seorang mahasiswa yang jujur dalam menuliskan hasil karya ilmiahnya, baik itu jurnal, baik itu skripsi, tesis, disertasi, tidak ada unsur-unsur kebohongan atau mungkin plagiasi dan seterusnya dan hal-hal yang sifatnya kontra dengan nilai kejujuran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi karya ilmiah tersebut. Kita melihat yang berbahagia, dahulu kala ada seorang ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi memiliki buku atau sebuah kumpulan hadis yang sangat singkat, hanya berisi 42 hadis, yang bernama Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis-hadis dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengumpulkannya dari Rasulullah SAW.
kita melihat bahwasanya beliau mengumpulkan 40 hadis tersebut. Dan di saat yang sama yang berbahagia, ternyata ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, yang seleting dengan beliau, juga mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang mereka judul dengan Arba'un juga, 40 juga, sama 40. Tapi subhanallah, keberkahan Arba'un Nawawiyah yang kita saksikan sampai hari ini di masjid-masjid, di sekolah-sekolah diajarkan kepada murid-murid, ya, bahkan di Saudi, ya, murid-murid setingkat SD, SMP sudah diajarkan Arba'un Nawawiyah, merupakan bukti daripada keberkahan hal tersebut. Dan itu merupakan bukti dari, ya, bagaimana Allah SWT memberkahi sesuatu, yaitu kebaikan yang sangat banyak dan berlimpah dan tidak ada habis-habisnya yang berbahagia. Oleh karenanya, nilai kejujuran akan mendatangkan dan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berbahagia, sebuah kejujuran atau nilai kejujuran ini juga merupakan sebab yang mendatangkan ketenangan hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah perkara yang engkau ragu-ragukan menuju perkara yang tidak meragukan. Dan potongan hadis yang kedua dikatakan, "Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhib raibah." Karena sesungguhnya kejujuran adalah sumber ketenangan dan kebohongan merupakan sumber kegelisahan, sumber kewaswasan, keraguan-raguan. Jadi seorang yang jujur pastinya tidak akan ada beban untuk menyembunyikan kebohongan yang dimilikinya. Tetapi orang yang berbohong, orang yang berdusta, orang yang mengungkapkan perkara yang tidak benar, maka dia akan berusaha menutupi kebohongan tersebut. Bahkan jika dia hampir tersingkap, dia akan membuat kebohongan-kebohongan yang baru. Maka ini merupakan sumber kegelisahan bagi orang tersebut. Maka kita melihat bahwasanya ketenangan hati, kekhusyuan hati itu didatangkan dengan menjaga nilai-nilai kejujuran dalam diri kita. Orang yang jujur tidak akan ada beban untuk perlu lagi membuat, ya, kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Tapi kebohongan itu jika sekali dilakukan, maka dia akan terus mengundang kebohongan demi kebohongan yang lainnya agar tidak terbongkar dan terkuak kebohongan-kebohongan sebelumnya yang telah diadakan oleh orang tersebut. Kemudian kita melihat bahwasanya kejujuran yang berbahagia merupakan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tergambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, perintah beliau. Beliau SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri." Hendaknya kalian wajib, kalian harus berpegang teguh dengan nilai kejujuran. Hendaknya kalian berlaku jujur, berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan terakumulasi dan mengantarkan pemiliknya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan, "Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Dan seseorang akan senantiasa berkata jujur dan dia melazimi kejujuran tersebut hingga suatu ketika kejujurannya sudah cukup banyak, Allah akan mencatatkan namanya dalam golongan orang-orang yang siddiq, orang-orang jujur. Yang kita katakan di awal khutbah tadi, digandengkan bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, jamaah yang berbahagia. Sebaliknya, dalam hadis yang sama, diuraikan tentang larangan kebohongan. Wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah oleh kalian segala macam bentuk dusta dan kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan mengantar pelakunya kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu akan terakumulasi mengantarkan pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah. Bahkan jemaah yang berbahagia dikatakan, wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Seorang itu mungkin satu kali berkata atau berbuat dusta. Kemudian setelahnya dia berdusta kembali, berdusta lagi, dan terus-menerus berdusta. Maka dia akan dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.
Dan pendusta kita mengatakan bahwasanya tempatnya ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyar muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kebohongan dan kedustaan merupakan di antara ciri-ciri orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasa. Ciri-ciri atau tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata maka dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia menjanjikan sesuatu dia akan mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberikan amanah dia akan mengkhianati amanah tersebut. Dan kita melihat bahwasanya Rasulullah memulai dengan kata wa idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata dia akan berdusta. Dan kita mengatakan bahwasanya tidak ada pengkhianatan dan tidak ada pengingkaran terhadap janji kecuali diawali dengan kata-kata dusta yang terlontar dari seseorang. Oleh karenanya kita mengingatkan bahwasanya jemaah berbahagia, Allah SWT memberikan ancaman yang sangat keras kepada orang-orang yang munafik. Allah SWT mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di lembah jahanam yang paling dalam. Mereka bersama orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kerasnya ancaman bagi orang-orang munafik mendorong kita untuk menghindari sifat-sifat kemunafikan, sekaligus mendorong kita untuk bersifat dengan lawan hal tersebut. Jika kita berkata, selalu upayakan untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang benar dan baik serta jujur dalam perkataan kita. Jika kita memberikan janji, maka tepati janji tersebut. Dan jangan berjanji jika kita yakin tidak mampu menepati janji tersebut. Dan jika kita diberikan amanah, baik itu amanah dari atasan kita atau dari teman-teman kita, amanah kepada manusia, apalagi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-sekali mengkhianati amanah tersebut, karena 3 itu di antara sifat-sifat orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan memberikan kita bimbingan dan taufiknya untuk berhias dengan akhlakul karimah. Dan di antara akhlakul karimah adalah jujur dalam segala macam bentuk perbuatan, tindakan, dan perkataan kita. Kemudian di hari Jumat yang berbahagia ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin wa man awanahum minal kuffari wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma anzil 'alaihim
وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله